Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama akan belajar bagian firman Tuhan pada kesempatan di waktu ini. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan kami yakini sebagai kebenaran yang mengandung janji. Kami belajar Tuhan dari firman-Mu untuk mengenal secara pribadi siapa Tuhan kami dan bagaimana kami berjalan bersama dengan Engkau di dalam pengenalan kami. Dan kami berserah diri Tuhan satu dengan yang lain di dalam keberadaan kami. Biarlah Allah melawat kami, Allah menuntun pikiran kami, dan Allah mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang selalu terbuka bagi kami untuk boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkaryalah Tuhan, sebab kami menanti-nantikan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan di waktu ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Kita akan baca dari dua bagian firman ini. Yang pertama kita buka dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu bagian lagi kita akan buka bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya,
Aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak, memang engkau tertawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah dua bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita lihat ada kemiripan di dalam kisahnya. Apa yang menjadi kemiripan daripada dua kisah ini, saudara? Yang menjadi kemiripan adalah mereka sama-sama menghadapi situasi hidup yang tidak ideal. Dan lebih daripada itu, mereka menerima firman yang menurut mereka adalah sebuah kemustahilan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan pada konteks zaman ini, harusnya kita juga meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu mengandung janji Tuhan. Namun pertanyaannya, berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang yang percaya, kita meyakini bahwa ketika kita membaca, kita mendengar, kita menerima firman Tuhan, itu adalah firman yang kita dengar adalah kebenaran dan janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang harusnya kita renungkan bersama-sama. Karena sama halnya di dalam dua kisah yang tadi, Sarah, Maria, mereka sama-sama menerima firman. Dan ini yang menjadi respon mereka. Ternyata ada dua respon yang berbeda. Ketika Maria menerima firman bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, maka Maria mempertanyakan bagaimana hal ini dapat terjadi. Ketika dikonfirmasi bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan lain sebagainya, maka dia dengan rendah hati menerima firman itu sebagai kebenaran yang akan digenapi di dalam kehidupan dia. Maka Maria berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah seperti perkataanmu itu. Nah, saudara, ini ada bagian yang kita harus perhatikan, ya. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, dari kalimat ini pun kita sudah bisa membaca bahwa ketika kita menerima firman, kita harus menempatkan diri sebagai pribadi yang sebagai hamba, sebagai pribadi yang memang mau untuk siap mentaati akan Tuhan yang memberi kepada kita firman. Kita tidak bersikap seperti Tuhan yang memiliki firman. Nah, saudara, hal ini bisa kita renungkan baik-baik di dalam perjalanan iman kita. Ketika kita menerima firman, ketika kita membaca, ketika kita mendengar, apakah sikap yang sama yang ada pada saya dan saudara? Seperti Maria, kita menempatkan diri sebagai seorang hamba, hamba dari Tuhan yang menerima dan meyakini bahwa apa yang diperkatakannya adalah benar, dan dia akan melakukan seperti apa yang dia inginkan. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa inilah yang menjadi respon Maria ketika dia menerima firman di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana dengan Sarah? So, kalau kita baca di sana, Sarah itu dia dengar bahwa ada penyampaian firman, ya, kepada suaminya bahwa dia akan mengandung tahun depan seorang anak laki-laki. Saudara, ketika Sarah mendengar itu, Sarah di dalam hatinya sudah merasa sangat lucu mungkin, ya. Bagi saya, sikap Sarah menunjukkan sebuah sikap yang meragukan akan firman itu sendiri. Dia tidak percaya bahwa itu akan sungguh terjadi di dalam kehidupannya. Dia meragukan bahwa yang diperkatakannya itu adalah firman yang harusnya berisi kebenaran dan janji Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saya dan saudara juga menjadi orang-orang yang seperti Sarah,
yang sering kali menyikapi ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman. Kita seakan-akan berkata, Tuhan, masakan itu hal akan terjadi dalam kehidupanku? Bagaimana mungkin? Tuhan lelucon. Tuhan ini suka bergurau. Tuhan ini suka memberikan kepada saya angan-angan dan lain sebagainya. Saudara, inilah pergumulan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kita senantiasa diperhadapkan pada satu situasi di mana kita diuji tentang iman kita kepada Dia. Apakah kita akan percaya dengan sungguh-sungguh, mengimani dan mengaminkan bahwa apa yang kita terima di dalam firman itu adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu mengandung janji Tuhan yang akan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari dua respon yang berbeda ini, melihat daripada kemustahilan yang juga mereka hadapi bersama-sama, bagaimana seharusnya ya kita hari ini hidup sebagai orang percaya untuk belajar menyikapi firman Allah. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita mendengar, membaca, atau menerima firman Allah, harus memiliki satu. Yang pertama adalah percayalah bahwa Allah sanggup melakukan apapun yang mustahil. Saudara, saya memberikan satu tema di dalam dua kitab yang dua bagian firman yang kita renungkan adalah, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah? Ini satu tema kenapa saya angkat di dalam kehidupan beriman kita. Karena seringkali kita selalu bertanya-tanya, apakah betul ketika Tuhan berjanji maka Tuhan akan menepati? Apakah betul ketika kita mengimani firman yang kita terima sebagai kebenaran, maka kebenaran itu akan terjadi? Nah, saudara, mari kita sama-sama merenungkan tema ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah? Maka ini akan mempengaruhi sikap hati kita ketika kita mempelajari firman. Ketika kita tahu bahwa ada firman yang kita dapatkan atau kita terima. Yang pertama, percaya saudara, Allah sanggup melakukan semua perkara yang mustahil. Nah, saudara, hal-hal yang mustahil tentu saja memang dilakukan dari pihak Allah. Dan hal-hal yang mustahil tentu saja terjadi karena ada rencana dan maksud mulia yang Allah ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hal-hal mustahil itu tidak dikaitkan dengan keinginan ego kita, tetapi sekali lagi itu dikaitkan pada rencana Allah. Jadi kalau kita hidup hari ini dengan segala keberagaman dari pergumulan hidup kita, dan kita bertanya kepada Allah tentang rencananya, dan kita menerima firman itu, maka lakukanlah. Tetapi kalau kita berbicara tentang keinginan, kedagingan kita, keegoan kita, dan ambisi pribadi kita untuk memuaskan kenapsuan kita, hawa nafsu kita, saudara, kita harus belajar sekali lagi mengerti bahwa hal-hal yang mustahil hanya akan terjadi ketika itu dikaitkan dengan rencana Allah. Tuhan ingin menyatakan akan maksudnya yang mulia di dalam rencananya. Jadi kita juga belajar, saudara, bahwa ketika kita memahami Allah mau memakai kita di dalam kemustahilannya, di dalam rencananya Dia, maka kita boleh datang dengan sikap yang percaya bahwa Ia sanggup untuk melakukannya. Nah, saudara yang dikasih, saudara, hari ini mungkin Tuhan punya rencana untuk memakai saya dan engkau bagi maksud mulianya. Apakah kita akan mengimani dan menerima firman itu sebagai sebuah kebenaran yang mengandung janji, dan kita imani bahwa apa yang Tuhan berikan sebagai firman-Nya itu Dia akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah bagian yang kita renungkan ini menjadi satu
dorongan hati kita untuk serius menggumulkan sebetul apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara. Apa yang menjadi rencana Allah. Dan apakah kita percaya terhadap kemustahilan yang Allah akan kerjakan di dalam kehidupan kita dengan rencananya. Saudara, yang kedua, belajarlah untuk memiliki cara pandang Allah. Ya, saudara, Allah melihat kemustahilan itu berbeda sekali dengan manusia. Ketika Allah mengizinkan sesuatu hal yang mustahil untuk manusia menghadapinya, sesungguhnya ketika itulah Allah ingin supaya manusia belajar sekali lagi mengenal siapa Allah. Karena di dalam kemustahilan itu tentu Allah ketika Ia akan menggenapi firman-Nya, Ia menyatakan diri sebagai Allah. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Bukan saja Dia berkuasa, tapi Dia punya rencana. Dan ketika Dia merencanakan, ketika Dia berbicara tentang firman, maka Dia jugalah yang berkuasa ini. Dia sanggup untuk boleh melakukan semua yang difirmankannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika manusia menghadapi kemustahilan di dalam kehidupannya? Nah, inilah kita. Kalau kita memakai cara pikir kita, bukan cara pikir Allah, maka kemustahilan yang kita lihat ini sebagai sesuatu atau sebuah lelucon dari Allah. Sebagai sebuah atau sesuatu yang kayaknya, Tuhan bercanda nih. Yang benar aja. Masa iya? Nah, saudara coba perhatikan ya. Jadi kalau kita pakai dengan cara pikir kita sebagai manusia yang terbatas, yang berdosa, yang tidak maha, maka akan jatuhnya berbeda sekali dengan Allah, saudara. Padahal Allah mau memakai kemustahilan ini supaya kita semakin mengenal Dia. Semakin lagi kita memuliakan dan menyatakan keagungan kita. Ya, satu pengagungan, satu kekaguman kita kepada pribadi Allah dan karyanya. Nah, saudara, tentu inilah yang dimaksud daripada kemustahilan yang terjadi bagi hidup kita sebagai orang percaya. Kita sedang berjalan untuk semakin mengenal Tuhan dan memperkenalkan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Roma pasal 9 ayat 9 berkata, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, saudara, Allah ingin menunjukkan dirinya. Dan Ia sedang ingin bawa Sarah, Abraham, dan orang-orang lainnya belajar untuk mengenal bahwa Allah bukanlah Allah yang bisa berdusta. Dia bukan Allah yang terbatas. Dia bukan Allah yang bisa diatur. Dia bukan Allah yang sembarangan. Dia bukan Allah yang bisa ngomong A lalu berubah menjadi B, atau dia lupa dengan perjanjiannya. Bukan, saudara. Kita tidak punya Allah yang seperti demikian. Maka ketika firman ini berkata, seperti pada waktu inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. So, inilah yang patut kita renungkan bersama-sama, bahwa firman mengandung janji Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang hari ini mendengar sebagai orang yang percaya, kita masih terus setia bergumul dengan firman Tuhan. Kita masih percaya bahwa firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan adalah kebenaran yang patut kita perhitungkan, yang patut kita terima, yang patut untuk kita imani. Sehingga kita mengambil keputusan untuk melakukan sebagaimana firman itu disampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjalan meresponi firman Allah dengan melakukan perintahnya. Karena kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun di dalam
janjinya. Mari, saya mengajak kita semua di dalam kesempatan yang baik dan indah ini, kita mau mengambil waktu sejenak untuk boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak mengalami pergumulan, tidak ada orang yang tidak mengalami pencobaan. Maka disinilah seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mau masuk di dalam rencana Dia, dan kita mau meresponi dengan satu ketaatan dan kerendahan hati, berkata bahwa Tuhan, aku ini sesungguhnya hanyalah hamba Tuhan. Terjadilah seperti perkataanmu itu. Saudara, tentu kita mengenal siapa Allah kita, tetapi pengenalan kita tidak cukup di dalam pengetahuan kita. Ketika kita berjalan hari lepas hari, melewati pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan, disitulah kesempatan yang begitu banyak untuk saya dan saudara mengenal siapa Allah. Dan kita juga belajar untuk sedang memperkenalkan siapa Allah itu di dalam kehidupan kita. Indah bukan, saudara? Lalu, kenapa hari ini, kalau Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, ada banyak pencobaan, ada banyak pergumulan, persoalan, beban hidup, dan lain sebagainya, kita tidak ambil kesempatan ini menjadi satu kesempatan untuk melihat bahwa kemustahilan yang Allah izinkan untuk kita alami adalah sebuah kesempatan untuk boleh mengalami Dia. So, mari datang kepada Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, dan Dialah yang menciptakan kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia sanggup melakukan perkara yang hebat. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Dia lakukan? Hari ini kalau saya dan saudara ada dalam situasi yang tidak ideal, terlihat ada sesuatu yang mustahil di dalam kehidupan kita, mari pakai cara pandang Allah. Mari percaya Allah sanggup menepati janjinya. Mari kita berdoa. Bapa, siapakah kami ketika Engkau menciptakan kami dan menaruhkan rencana dalam kehidupan kami? Kami hanya hamba-hamba-Mu yang tidak berguna. Sudah seharusnya lah kami meninggikan dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ketika kami melewati setiap hal yang sangat sulit sekalipun, seharusnya kami percaya bahwa firman itulah yang akan menuntun hidup kami dan memimpin kepada kami tentang sebuah kebenaran bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kami. Namun Engkaulah Allah yang akan menepati janji-Mu dan yang memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah dan mulia. Kami mau belajar untuk masuk di dalam rencana-Mu dan melakukan bagian kami dari hari lepas hari. Sertailah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami menemukan bahwa dalam perjalanan iman kami tahu bahwa kami ada di dalam hati Tuhan, kami ada di dalam pikiran Tuhan, kami ada di dalam rencana besar Tuhan, dan kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, supaya kiranya Allah yang boleh berjalan menyertai kami dan melawat masing-masing kami. Kami percaya firman Allah adalah firman yang hidup, firman yang sanggup untuk berbicara dan mengubahkan kami. Maka dari itulah ya Tuhan, inilah kami, berkaryalah atas hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, firman Tuhan adalah bagian terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka dari itulah di dalam keseharian hidup kita, sudah seharusnya lah kita bergumul dengan firman Tuhan, supaya kita boleh masuk dalam rencana Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itulah, jangan tinggalkan pesan pastoral untuk kita boleh bersama-sama belajar terus-menerus dari firman Tuhan. Dan
kita mengalami akan perjalanan iman yang disertai Tuhan, pengenalan yang semakin utuh, yang semakin banyak, dan pertumbuhan iman yang semakin berakar kuat dan berbuah lebat. Kiranya Tuhan Yesus terus boleh memberi kepada kita hikmat dan kekuatan sebagai orang-orang percaya yang terus belajar firman-Nya. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara untuk kebersamaan kita di dalam waktu-waktu ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan jika Bapak Ibu dan Saudara ingin memberikan dukungan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, so bisa melakukannya melalui via transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor rekening 8725692222. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan untuk kita boleh terlibat di dalamnya, itu adalah bagian kita untuk boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.